Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my online class. Baik teman-teman, pada sesi kali ini saya akan mencoba menggambarkan diagram pohon untuk beberapa kalimat. Di sini kita akan mengkombinasikan diskusi kita tentang tipe-tipe verb, verb classes based on Linda Thomas. Kita akan pilih beberapa tipe, diantaranya ada intransitif, nanti ada juga ditransitif, ada kompleks transitif juga. Dan ada intensif juga, dan kita akan coba menggambar diagram pohonnya yang versi lengkap dengan verb groupnya sekalian. Anyway, ini bicara tentang verb group. Verb group itu adalah unsur-unsur yang menemani verb, yang mana unsur itu kita sebut dengan auxiliaries. Auxiliaries ini dia memiliki peran-peran tertentu yang mempengaruhi makna dan sifat dari verbnya yang mereka dampingi. Contohnya, dalam English, auxiliary itu ada 4. Ada voice, aktif, dan pasif. Sehingga unsur aktif ataupun unsur pasif yang melekat pada suatu verb, otomatis nanti dia akan mempengaruhi keseluruhan kalimat. Itu merupakan peran dari auxiliaries. Kemudian juga ada unsur tense. Tense itu juga bagian dari auxiliaries. Tense dalam English itu ada 2, present dan past. Sehingga kalau ada verb yang memiliki unsur past tense atau ada unsur past atau ada unsur present, itu sebenarnya peran atau fungsi dari auxiliary-nya. Jadi ada auxiliary di situ, auxiliary tense. Kemudian ada yang ketiga, auxiliary mode atau modal. Jadi kalau ada verb yang didampingi oleh modal can, could, may, might, should, must, itu sebenarnya adalah bagian dari verb group yang akan mempengaruhi makna dari verb itu sendiri. Itu modal. Kemudian ada yang terakhir, ada aspek. Jadi aspek itu bentuknya 2 dalam English, ada perfect dan progressive. Perfect itu ditandai dengan adanya has dan have ataupun verb 3. Kemudian progressive itu ada be dan verb ing. Itu merupakan tanda-tanda dari progressive. Jadi kalau sudah ada unsur itu, berarti di dalam verbnya pasti ada auxiliary. Jadi kalau selama ini kita mengenal auxiliary itu cenderung sebagai modal, di sini kita akan jabarkan lebih detail bahwa ternyata auxiliary itu bentuknya ada 4. Kemudian kalau misalnya teman-teman belajar grammar, taunya grammar itu ada 16 atau banyak sekali. Di sini kita akan lebih jelaskan lagi bahwa ternyata di dalam kelas syntax itu bisa diketahui bahwa ternyata tenses in English itu hanya 2, yaitu present and past. Sehingga kolaborasi antara 4 tipe auxiliary itu yang menyebabkan bisa muncul berbagai macam variasi kalimat ataupun pola dalam bahasa Inggris yang kita pelajari dalam kelas grammar. Itu merupakan hasil kolaborasi dari semua auxiliaries. Oke, so pada kesempatan kali ini saya baru akan fokus pada beberapa kalimat yang akan kita analisis aja. Yang pertama ini, the baby slept in the pram. Kita akan coba lihat diagram pohonnya. Yang pertama teman-teman bedah dulu kalimatnya. Tentukan dulu mana yang menjadi subject and then predicate. Seperti disampaikan dalam buku Linda Thomas bahwa bagian awal dari suatu kalimat itu cenderung berfungsi sebagai subjek, yaitu noun phrase yang muncul di awal kalimat cenderung berfungsi sebagai subjek. Di sini kebetulan tepat sekali, the baby itu merupakan noun phrase yang berfungsi sebagai subjek. Kemudian sisa dari setelah subjek dikatakan sebagai predicate, sehingga predicate-nya dalam bentuk verb phrase, VP. Kalau kita lihat lebih detailnya lagi, VP-nya itu ternyata slept in the pram, itu akan kita kategorikan, kita akan buat turunannya menjadi verb plus PP, karena in the pram itu merupakan PP, had-nya adalah preposition, kemudian modifier-nya adalah NP, maka dia masuk ke dalam PP atau prepositional phrase. Di sini karena tidak ada objek di sesudah verb, dan kita lihat juga ternyata dia adalah slept, kata kerjanya itu merupakan kata kerja tipe intransitif. Intransitif ini dia tidak butuh objek untuk menjadi complete. Jadi verbnya tidak butuh objek. Sehingga unsur yang ada di sebelah kanannya itu sebenarnya adalah hanya optional saja. Tidak suatu hal yang wajib untuk membuat verbnya menjadi complete. Sehingga PP yang ada di sebelah kanan verb intransitif ini berfungsi sebagai adverbial. Dia bukan sebagai objek complement, bukan sebagai sesuatu yang complement,
tetapi dia sebagai adverbial saja atau keterangan. Sekarang kita lihat diagram pohonnya. Seperti sikapnya tadi ya, sifat awal sentence yaitu yang unsur bagian awalnya adalah subject, kemudian sisanya adalah predicate, sehingga secara garis besar kita bagi note titik ya, titik sentence ini note-nya kita bagi dua, yaitu NP dan VP. NP ini karena dia masih dalam bentuk dua kata, kita harus bagi lagi menjadi lebih detail. Kita bagi, kita pisah. The baby, head-nya adalah baby, karena ini adalah noun phrase yang menjadi intinya adalah baby. Maka kita buang layer modifier-nya, kita buang, yaitu kita pisahkan the-nya, kita buang, dan itu merupakan determiner. Head-nya adalah an, sehingga kita turunkan n-nya menjadi baby, kemudian determinernya adalah the. Sama juga dengan VP. VP-nya kita bagi, kita cari mana head-nya di sini. Slap in the pram, yang menjadi head-nya adalah slap, maka sisanya adalah modifier. Maka di sini cabang yang pertamanya adalah verb, kemudian di sini PP-nya merupakan modifier, itu merupakan cabang kedua. Kalau misalnya nanti kamu ketemu dengan verb phrase yang ternyata dia punya unsur yang wajib yang lain, ternyata bisa 2, bisa 3, bisa aja. Nanti kita lihat contoh kalimatnya yang lain ya. Jadi VP ini tidak selalu cabangnya menjadi 2, tapi umumnya cabangnya selalu 2, karena head dan modifier. Cuma ada nanti VP yang ternyata head-nya itu harus ada 2 modifier. Obligatory modifier-nya ada 2. Ini kebetulan cuma 1, yaitu PP saja. Semua sudah terangkum dalam PP. Kita lihat dulu PP-nya, karena dia masih dalam bentuk phrase, kita jabarkan dia menjadi unit yang lebih kecil. PP itu yang menjadi head-nya adalah P atau preposition, maka sisanya adalah modifier. Maka in kita letakkan dia di sini sendiri, sedangkan sisanya the pram itu merupakan noun phrase, dan noun phrase-nya pun nanti kita akan bagi lagi mana head-nya. The pram itu yang menjadi head-nya adalah pram. Ini kamu boleh pronounce pram atau pram ya, itu tergantung accent-nya kamu aja. Kita bagi 2 menjadi determiner dan noun, sehingga kita turunkan dia sendiri-sendiri. Sekarang kita lihat verb intransitifnya. Intransitif itu kebetulan di sini verbnya slap. Nah, di dalam kata kerja verb ini sebenarnya secara bersamaan di sini juga terjadi verb group atau ada group of verb di sini. Grupnya apa? Yaitu verb itu sendiri dengan auxiliary-nya. Jadi setiap kata kerja itu sebenarnya ada unsur auxiliary-nya. Ini kebetulan the baby slept in the pram itu merupakan auxiliary yang pertama yang ada adalah voice. Voice-nya adalah aktif. Ini adalah kalimat aktif, maka verbnya aktif. Coba teman-teman lihat. Verbnya di sini hanya subjek kemudian verb. Tidak ada be, verb 3 tidak ada kan ya. Berarti ini adalah kalimat aktif karena verbnya aktif. Hanya saja auxiliary aktif itu tidak disebutkan dalam diagram pohon ataupun tidak dijabarkan dalam kalimat. Tidak mungkin bisa kita katakan kita tidak menggambarkannya dalam diagram pohon. Tapi kalau voice pasif, auxiliary pasif itu kita gambarkan diagram pohon karena unsur auxiliary pasif itu terlihat dalam kalimat. Jadi ada be dan verb 3-nya nanti yang menjadi penanda untuk auxiliary pasif. Tapi di sini karena dia aktif, maka auxiliary aktif itu tidak diperlihatkan dalam diagram pohon, tidak digambarkan. Itu auxiliary yang pertama. Yang kedua, kita lihat lagi dari slap. Ini adalah tipe kata kerja kedua. Pas ya. Past participle. Ada verb kedua di sini. Sehingga auxiliary-nya adalah tense. Yang mana tense-nya itu berbentuk past, bukan present. Karena kalau present ditandai dengan verb 1. Karena di sini adalah verb 2, maka tense-nya adalah past. Maka auxiliary-nya adalah past. Jadi dalam kata kerja slap ini ada 2 auxiliary-nya. Pertama voice active, yang kedua tense past. Bisa nggak verb itu memiliki auxiliary lebih dari 2? Bisa lebih dari 2, tapi nanti kita lihat dalam contoh yang lain. So dari sini kita lihat ini unsur-unsur terkecilnya sudah tidak ada lagi yang lebih dari 1 kata, semuanya sudah sendiri-sendiri. Kemudian kita analisis lagi function-nya. Function-nya yaitu the baby itu menjadi subject, kemudian predicator-nya atau predicate, kamu bisa katakan predicate atau predicator, sebenarnya sama saja. Kenapa yang ini besar predicate-nya dalam bentuk VP, sedangkan ini hanya slap saja? Ini merupakan head of predicate. Jadi yang menjadi predikator intinya itu adalah verb ini.
Tapi kalau predicate secara umumnya adalah slept in the pram. Cuman yang menjadi inti dari predicate-nya sehingga kita katakan dia sebagai predicator itu adalah slept. Sisanya in the pram adalah adverbial. Kenapa ini masuk ke dalam adverbial? Bukan menjadi modifier yang wajib. Karena verb intransitif ini tidak butuh objek yang wajib atau tidak butuh sesuatu yang wajib di sebelah kanannya untuk menjadikan dirinya lengkap. Sehingga unsur yang di sebelah kanannya menjadi adverbial. Kebetulan di sini unsur sebelah kanannya adalah PP, maka dia menjadi adverbial. Kalau yang di sebelah kanannya adalah objek, bagaimana? Maka dia bukan lagi verb intransitif karena dia sudah ada objek di sini. Atau dia salah tempat ya. So far berdasarkan kalimat ini, yang menjadi subjeknya adalah the baby, predicatornya adalah slept, adverbialnya adalah in the pram. Oke, segitu dulu untuk kalimat yang pertama. Semoga ini bisa dipahami dalam menggambarkan diagram pohon, khususnya untuk verb yang intransitif.